Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ashril zalimina bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. نوينا الاجتماع والاندفاع كما اندفع أهلنا. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم والاتباع بالأسلاف والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Allahumma ya man huwa fi ulwikain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majlihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmata wal aql wa akhrijna min zulumati wahmi ilan nur warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mudarrabin. Rabbi zidna ilman wa fahman wa aqlan ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya arhamar rahimin. Allahumma ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, iftah alaina fathan qariban birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifzul ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyikal ma'sum sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniyya wa habu ya ghani sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kita duduk, berkumpul, beriktikaf, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dilanjutkan dengan mengambil ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah serta penyelamat bagi kita orang ketika menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim dan dimasukkan bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu syurga yang bersama dengan beliau. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali pembahasan kita di dalam sejarah
peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tempat yang dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebut, ya bukan yang dinamai oleh Rasulullah tapi yang beliau sebut, yang menamainya adalah Allah Subhanahu wa taala, yakni tempat tersebut dinamakan dengan Sidratul Muntaha. Ya, tempat yang di situ di tengah-tengah daripada Sidratul Muntaha itu adalah tempat tinggalnya daripada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau ngomongkan bahwasannya beliau itu sebelum daripada kejadian datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha itu beliau belum pernah naik sampai ke atasnya. Jadi malaikat Jibril itu cuma berada di tengah-tengah daripada pohon Sidratul Muntaha tersebut. Tapi ketika datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah izinkan malaikat Jibril untuk naik ke atas daripada pohon Sidratul Muntaha tersebut. Dan itu berlakunya cuma pada saat itu baik. Sebelum dan sesudahnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam tidak pernah lagi untuk naik ke atas daripada Sidratul Muntaha tersebut. Dan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam untuk naik menemani beliau. Tapi kata malaikat Jibril, saya tidak bisa wahai Rasulullah. Saya tidak mampu wahai Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengomongkan kalimat akhuna yatriku khalilun khalilahu. Apakah seorang sahabat rela meninggalkan sahabatnya yang lain ketika dari awal perjalanan terus bersama, tapi ketika sudah di atas ini engkau mulai meninggalkanku? Oh enggak, kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Wahai Rasulullah, ya, setiap kita ini mempunyai derajatnya masing-masing yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau naik baca, tapi aku tidak bisa naik. Sampai di sini malaikat Jibril ngomong, ana idza taqaddamta ihtaraktu. Kalau seandainya aku maju, maka dari ujung rambut sampai ujung kaki aku bakal terbakar. Wa anta idza taqaddamta ihtaraqta. Nah, malaikat Jibril, sedangkan engkau wahai Rasulullah, kalau engkau maju naik ke atas, maka engkau akan menembus cahaya-cahaya tersebut. Engkau akan berhasil melewati daripada terus naik ke atas itu, kata malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Sampailah kemarin kita dicerita bahwasannya tetap Nabi Muhammad itu meminta agar malaikat Jibril itu menemani beliau. Maka majulah mulai malaikat Jibril satu langkah. Di dalam riwayat yang lain baru setengah daripada satu langkahnya, maka malaikat Jibril langsung berubah menjadi seekor burung yang paling kecil di atas dunia. Ketika beliau sadar, maka beliau kembali mundur ke belakang. Ketika beliau kembali mundur ke belakang, maka Allah kembalikan jasadnya malaikat Jibril seperti semula. Di situ malaikat Jibril sadar bahwasanya batasannya hanyalah sampai situ baik. Tidak baca lagi untuk maju ke atas. Tapi khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada batasan sama sekali. Dan sebelum malaikat Jibril alaihi salatu wassalam meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpisah kepada Rasulullah, maka di situ malaikat Jibril berpesan sama Rasulullah. Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah,
Kalau seandainya nanti engkau udah di atas dan engkau sudah bertemu dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka ucapkanlah at-tahiyyah, salam penghormatan, ta'zim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita tahu semuanya bahwasannya at-tahiyyah atau salam yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu menjadi rukun daripada solat wajibnya kita maupun solat sunnahnya kita. Di mana? Pada saat tahiyat akhir. Nah, kalau tahiyat awal tidak jadi masalah. Hukumnya sunnah. Ente lewatkan juga tidak jadi masalah. Ente nak sujud sahwi atau tidak sujud sahwi tidak jadi masalah. Tapi kalau seandainya ente meninggalkan daripada tahiyat akhir, nah itu baru masalah. Masalahnya apa? Solat ente jadi tidak sah. Sampai seperti itu. Ya, percakapan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini selalu mengingat betapa hebatnya perjalanan Rasulullah. Betapa mulianya perjalanan Rasulullah. Betapa khusus perjalanan itu hanya diberikan oleh siapa? Allah kepada Rasulullah. Selain itu ada kata Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam gelarnya itu kalimullah. Enggak, wong yang pacak ngomong dengan Allah. Tapi belum pernah melihat zatnya Allah. Baru disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat cahaya yang ada di belakang daripada bukit Tursina. Maka Nabi Allah Musa langsung pingsan. Semua itu kekhususiaan, kekhususiaan yang memang hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Selain daripada Nabi Muhammad di atas dunia tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nantinya di akhirat itu udah jelas. Mudah-mudahan Allah izinkan kita gala-gala untuk bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena celaka jangankan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah ngomong kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kata Rasulullah, "Well, celaka wahai Aisyah." Maka Sayyidatuna Aisyah ngomong, "Siapa itu yang celaka wahai Rasulullah?" Kata Nabi Muhammad SAW ngomong, "Wailun lima lam yarani yaumal qiyamah ya Aisyah." Celaka bagi orang yang nantinya kelak di hari kiamat dia tidak bisa memandang mukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala izinkan kita gala-gala di dunia maupun nanti di alam barzah maupun nantinya sebelum menemui daripada alam barzah di akhir hayatnya kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik di alam dunia secara nyata ataupun nantinya secara mimpi, Allah tidak haramkan kita untuk bisa memandang zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nantinya kelak di akhirat kita bisa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka kata Nabi SAW, berpisahlah saya bersama dengan malaikat Jibril. Aku naik ke pucuk. Nah, pas ketika Nabi Muhammad naik ke pucuk ini, datanglah sikok malaikat yang sangat begitu besar, kata Rasulullah. Sampai Nabi Muhammad di situ tidak ada mensifati betapa besarnya itu malaikat. Nah, inilah malaikat yang mulai menemani Nabi, ngewangi Nabi setelah berpisahnya malaikat Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah kalau yang kita sering dengar di dalam pepatah itu, di atas langit ada langit lagi, di bawah bumi ada bumi lagi. Padahal kalau kita ketahui pada umumnya udah familiar, udah boomingnya, udah viralnya, malaikat Jibril ini imamul malaikah wa afdalul malaikah wa sayyidul malaikah, paling afdalnya udah malaikat. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala jadikan batasannya malaikat Jibril hanya sampai di atas Sidratul Muntaha. Tapi sampai itu be cuman. Hari itu be. Sebelumnya dan sesudahnya malaikat Jibril tidak pernah lagi naik ke atas Sidratul
Muntaha, cuman berada di tengah-tengah. Nah, setelah berpisah, ternyata apa? Ada lagi malaikat yang memang khusus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas daripada Sidratul Muntaha. Nah, inilah malaikatnya. Terus malaikat itu menemani Nabi, ngewangi Nabi, ya enggak? Membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itulah yang mulai mengawal Rasulullah, ya, menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah daripada perpisahannya dengan malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Nah, di sini Nabi Muhammad ngomong apa? Malaikat ini mulai ngajak aku untuk menembus yang namanya alam hijab. Jadi Nabi Muhammad sudah dari Sidratul Muntaha menembus dari pajuh hijab. Nah, hijab ini terus ditembus sama Nabi bersama malaikat itu. Ya. Nabi SAW ngomong di sini, apa kata beliau? Saya ini menembus hijab pada saat perjalanan Isra wal Mi'raj itu lebih daripada 70 hijab. Menembus hijab itu lebih dari 70 hijab. Rasulullah ngomong kenapa? Yang mana hijab tersebut, antara hijab ke hijab itu harus memakan waktu perjalanan selama 500 tahun. Selesai nembus hijab itu sikok. Itu harus melewati perjalanan, menempuh perjalanan selama 500 tahun. Ya. Ini 70 hijab lebih. Ya. Taruh kau udah kita genapkan, cuma 70. Lebihnya itu tidak tahu berapa. Ya. Cuma di sini dijelaskan Nabi Muhammad itu menembus lebih dari 70 hijab, lebih daripada 70 hijab. Kalau seandainya kita kalkulasikan satu hijab itu perjalanan 500 tahun. 500 tahun dikali 70 maka 35.000 tahun. Itu 70 hijab. Ada. Harus menempuh perjalanan 35.000 tahun. Terus Nabi ngomong lagi, kata Rasulullah SAW, dari hijab ke hijab itu ada renggang, ada renggang. Kesananya seperti di soft ini, ini kan putih ini keramik yang kejingan ini renggangnya untuk menuju ke sejadah yang nomor 2 atau dari nomor 2 ke nomor 1. Nah, renggang itu kata Rasulullah SAW, renggang antara hijab nak ke hijab itu sama. Masirat khamsami'ata am. Harus ditempuh dengan perjalanan selama 500 tahun. Nah, coba kalau kita kalkulasikan lagi ya. Berarti tadi satu hijab itu 500 tahun. 500 kali 70 berarti 35.000. 35.000 kita kali kedua berarti berapa? 70.000 tahun. Mana lah? Sallu ala Nabi Muhammad. Ini perjalanan yang harus dilewati oleh Rasulullah. Anda panjangnya itu hijab, tebalnya itu hijab, dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat tadi melewati semua hijab tersebut. Lolos, berhasil. Di dalam perjalanan tadi Rasulullah SAW ngomong, aku melihat al-arsh, kata Rasulullah. Al-arsh itu tempat yang begitu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah aku melewati lebih dari 70 hijab tadi, maka malaikat tadi pun juga berhenti. Jadi malaikat itu cuma ngewangi Nabi di dalam perjalanan melewati hijab dengan hijab. Habis itu selesai 70 hijab lebih dilewati oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, malaikat itu pun stop. Malaikat itu ngomong, wahai Rasulullah, naiklah lagi ke atas.
naiklah lagi ke atas. Aku tidak bisa ngewangi kau. Aku cuma bisa sampai di sinilah untuk menemanimu. Nah, disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai berjalan dewean dan tak kate lagi yang ngewangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad benar-benar ngerasa kesepian dewean. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu, al barakatu ma'al jamaah. Keberkahan itu terletaknya di dalam kebersamaan. Makanya di dalam pepatah juga sering kita dengar, ringan sama-sama dijinjing, berat sama-sama dipikul. Maksudnya apa? Ya perbuatan yang ringan sekalipun, kalau seandainya perbuatan itu tidak kita bersamai, maka seakan terasa berat. Tapi kalau perbuatan tersebut berat, kalau bersama, insya Allah jadi kecil. Insya Allah jadi ringan. Karena kenapa? Terletak di dalam kebersamaan itu adonyo yang namanya barokah. Apa itu barokah? Al barokah ziyadatul khair. Yang namanya berkah itu apa? Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Itu namanya berkah. Jadi jangan cuman kita ini tahu berkah. Tapi tidak tahu makna barokah itu apa? Barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau seandainya kita punya duit yang banyak, tapi kita ngerasa tidak ada cukup dengan duit yang banyak tersebut, maka apa? Di dalam harta kita itu berarti tidak Allah taruh barokah. Karena kenapa? Tidak ada kebaikan berarti. Terus duit itu keluar. Tapi kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala anjur kita duit yang pas-pasan mungkin, rezeki kita dalam sehari itu cuma bisa tercukupi di hari itulah, tapi kita ngerasa cukup, aduk, pas. Jawabannya apa? Di dalam rezeki yang sedikit itu Allah taruh yang namanya keberkahan. Sehingga kita ngerasanya lemah, nikmat dan lain sebagainya. Itu namanya barokah. Sepi Nabi. Lo ngaso dewean. Beliau ngaso dak katik lagi ya, Bang. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala di sini dak galak. Ningok yang namanya kekasihnya ini kesepian. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa Allah menghibur Rasulullah pada saat itu? Caranya Allah menghibur Rasulullah pada saat perjalanan lebih melewati daripada 70 hijab tersebut. Nabi Muhammad ngaso dak katik lagi yewang, Nabi Muhammad dak katik ngaso lagi ada yang nemeni beliau. Maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan suara wong yang sangat beliau cintai, suara wong yang sangat beliau sayangi. Dari siapa? Bukan dari keluarga beliau, tapi dari sahabat beliau, yakni suaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Ini cara Allah menghibur Rasulullah. Dimetukan suara Sayyidina Abu Bakar. Ketika Nabi Muhammad mendengar suaranya Sayyidina Abu Bakar, ketika beliau lagi kesepian tersebut, hilangnya, gundahnya, sumpeknya, dakmuknya dan lain sebagainya hilang. Cuman dengar suara sahabat. Dah ganti, Sayyidina Abu Bakar dah ganti. Tapi suara beliau yang membersamai beliau. Nah, ini yang harus kita ambil pelajaran di dalam kisahnya ini yang barusan kita bacakan ini. Allah menciptakan suaranya Sayyidina Abu Bakar di dalam kesepiannya tersebut. Berarti apa? Ketika kita sudah mendapatkan seorang sahabat, seorang teman yang mengajak kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apapun yang beliau lakukan buat kita, efeknya itu pasti positif. Efeknya itu pasti positif. Nah, makanya ketika kita sudah mendapatkan seorang teman yang memang mengajarkan kita ini orang untuk mendekatkan diri kepada Allah, bahkan kita ini dimarahi, diambeki, dimelajoinya,
Kalau kita orang melakukan suatu perbuatan yang tidak baik yang bisa mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala, ente beli gembok, ente beli rantai wong itu gembok wong itu. Maksudnya apa? Jangan dilepaskan. Karena dari pengaruh beliau itu, baik itu omongannya, tingkah lakunya, sifatnya, kepribadian sehari-harinya, itu bakal menimbulkan hal yang positif bagi kita untuk mendekatkan diri semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seorang yang sayang cinta sama kita itu ketika kita melakukan satu perbuatan yang salah, tapi kita didemeni. Justru malah kita didukung. Justru kita malah disupport. Kita dibela mati-matian. Itu bukan ciri wong yang benar-benar sayang sama gitu. Tapi hal yang cak ini itu disenangi oleh nafsu. Nafsu ini pengennya apa? Ndak galak kita disalahi. Apalagi wong yang terdekat di antara kita. Apalagi wong itu yang kita sayangi. Wong itu yang berpengaruh di dalam hidup. Ndak galak gitu. Itu nafsunya gitu. Pengennya apa? Sudah, kalau kita ngawi salah, diem baik. Kita ngawikan perbuatan yang tidak baik, ecek-ecek tidak tahu ya, baik dan lain sebagainya. Justru kita benci dengan uang yang repot ngurusi kita, membenarkan kita, seakan kita ini belum ada benar-benarnya. Kita selalu dikoreksi, kita selalu dibenahinya dan lain sebagainya. Sehingga apa? Lama-lama kita runyam sama dia. Kehilangan dia itu nantinya akan benar-benar berpengaruh buat kehidupan kita. Berpengaruhnya apa? Mulai kita orang nantinya akan merasa tidak ada lagi wong yang peduli dengan kehidupan kita di dalam bersyariat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkanya oleh karena itu ma'asyiral ikhwan, benar kita nak berkawan sama siapa be silahkan kita berkawan. Tapi kalau untuk dijadikan semakan gewang semakan setiduk, itu harus kita pilih. Karena kenapa? Pertemanan itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Kata Rasulullah SAW, man jalas janis. Siapa gewang dodoknya, maka dia akan sejenis dengan wong yang dia dodok itu tersebut. Kan kita sering mendengarkan peribahasa yang ngomongkan seseorang yang mendekati wong yang jual minyak wangi, walaupun dia tidak pakai minyak wangi jadi wangi. Kita orang mendekati wong yang berjualan iwa, walau kita ini tidak nyentuh. Tapi karena kenapa? Karena kita berkawan dengan dia, kita melok mambu habis. Itu efek. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita mendapatkan teman-teman yang selalu menunjukkan jalan ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, kepada jalan yang diridhoi oleh Allah dan jalan yang diridhoi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Setelah Nabi SAW mendapatkan suaranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka disinilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari yang namanya ikatan tempat dan waktu. Kalau kita nak berfikir secara otak kita, berarti tadi perjalanan Rasulullah itu dari awal itu sampai naik ini ngelewatin 70 hijab, berarti Nabi Muhammad tuh masih terikat dengan yang namanya tempat dan waktu. Tapi kok bisa Nabi Muhammad SAW mendapati perjalanan beliau itu sangat-sangat begitu singkat? Jawabannya adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Allah maha kuasa, Allah maha berkehendak, Allah maha segala-galanya. Yang tidak mungkin menurut kita sangat begitu mudah untuk dijadikan mungkin menurut Allah Subhanahu wa taala. Hal yang tidak mungkin menurut kita itu mungkin terlintas bila tidak. Tapi kalau Allah jadi, arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya kalau Allah berkehendak ada acak lagi apa kita sudah. Ya makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan perjalanan kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini
menjadikan semakin mempertebal keimanan kita kepada Allah dan mempertebal keimanan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Dan di waktu inilah mulainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan yang tidak pernah dibayangkan oleh satu orang pun di atas dunia. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala secara utuh. Rabbul Jalalul Karim, Allah Jalla Jalaluhu wa ta'alat 'azamatuh, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan di sini jaraknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala tersebut sangatlah begitu dekat. Sangat begitu dekat. Sampai Allah Subhanahu wa taala abadikan itu fakana qaba qausaini au adna. Jarak Nabi Muhammad dengan zatnya Allah pada saat itu cuma 2 busur panah. Panah itu pendek. Ini ada sejondi. Kalian tanya berapa satu panah itu panjangnya? 2 busur panah itu berapa panjangnya? Nah, cuma 2 itu. Au adna. Kata Allah Subhanahu wa taala, atau lebih dekat lagi daripada itu. Sampai di dalam pendapat seorang ulama, di situ tak pacak kita ini nak ngukur kedekatannya Allah itu dengan Nabi Muhammad pada saat itu. Begitu dekat. Makanya Allah Subhanahu wa taala setelah beliau ngomongkan fakana qaba qausaini, di situ ditambahin oleh Allah au adna, atau lebih dekat lagi. Kalau tadi dia ngomongkan 2 busur panah, tapi Allah tambahin setelahnya au adna, atau lebih dekat lagi. Dan ingat, kembali Al-Faqir ingatkan, nak mak manola, nak cak manola, kamu berusaha untuk masuk ke tujuh akal, dak bakal pacak masuk juga akal. Dak bakal pacak. Karena bukan kapasitas untuk akal ini nerimonya. Itu adalah kapasitas hati kita untuk meyakini dan mengimani akan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, laksananya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang benar-benar mengimani dan mempercayai apa yang digawikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diumpamakan seperti apa? Akal kita ini, otak kita ini itu cuma memiliki kapasitas penyimpanan 2 giga. Kalau sudah cuma 2 giga, nah ente pejel ke zaman pun tidak bakal baca. Kehebatannya Allah, keagungannya Allah, kemasya Allahannya Allah, itu tidak bakal baca. Dimuatkan ke dalam apapun tidak bakal baca. Karena kenapa? Setiap ciptaan Allah itu memiliki batasan. Nah, alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seseorang yang beriman, yang memeluk agama Islam, yang meyakini kebesaran dan keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah daripada itu, selesai daripada Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka di waktu inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menjalankan apa yang telah diomongkan oleh malaikat Jibril tadi. Kata malaikat Jibrilnya apa? Apabila engkau sudah berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkanlah at-tahiyyat. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW ngomong apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah menjawab
tahiyat yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan ucapan apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini kalau kita dengar arti salam ini, Allah Subhanahu wa taala itu murni hanya mengucapkan salam itu untuk Nabi Muhammad. Assalamu alayka. Siapakah itu? Rasulullah. Salam ini aku berikan kepadamu. Ayyuhan nabiyyu. Sudah untuk Nabi Muhammad. Tapi jawaban salam yang diberikan oleh Allah itu dijawab oleh Rasulullah dengan ucapan apa? Assalamu alayna wa ala ibadillah. Sampai di tempat yang ini, yang sudah tidak ada lagi kenikmatan yang bisa menandingi kenikmatan tersebut. Tapi Nabi Muhammad jawab apa? Kata Nabi Muhammad, Assalamu alayna. Ya. Kepadaku salam sejahtera tersebut. Aku terima salam sejahtera tersebut untuk aku. Tapi di sini apa? Nabi Muhammad ngomong apa? Wa ala ibadillah. Nabi Muhammad sengaja membawa itu. Tujuan Nabi Muhammad itu apa? Agar mereka orang ibadillahis sholihin, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang saleh, ini juga mendapatkan jawaban salam dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada masyaallah ikhwan di atas muka bumi ini wong yang peduli melebihi daripada kepeduliannya Rasulullah. Wong yang perhatian melebihi daripada keperhatiannya Rasulullah. Khususnya kepada siapa? Pada umatnya. Sampai di detik-detik ajal beliau yang terakhir. Ya enggak? Yang ketika malaikat Jibril sudah ingin melepaskan ruhnya Nabi Muhammad dari badan beliau. Yang diingat oleh Nabi Muhammad siapa? Bukan istri beliau. Bukan anak beliau, bukan ibu dan ayah beliau, bukan keluarga beliau. Yang diingat sama Rasulullah, ummati. Sampai di situ Nabi Muhammad menyaksikan malaikat Jibril pada saat itu pun hadir. Beliau ngomong sama malaikat Jibril, wa kaifa min ba'di ummati ya Jibril. Mana keadaan umatku setelah ini wahai Jibril? Coba kita tengok. Perhatian, sayang, peduli, cinta kita kepada Rasul sebesar apa? Salatnya kita sungkan. Puasanya kita nambah. Jauh. Duduk di tempat yang baiknya kita paksa-paksaan. Padahal semuanya itu untuk membuktikan kalau seandainya kita ini ingin bisa menyenangkan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nanti pun efeknya bakal kita rasakan nanti di akhirat untuk kita dewek, bukan untuk Rasulullah. Gunanya kita bersolawat, gunanya kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, itu tidak ngefek sama Nabi Muhammad, tidak ngefek. Karena kenapa? Nabi Muhammad tidak mentok, tidak menjadikan solawat dan salamnya kita membuat magernya Nabi Muhammad itu tambah tinggi. Dah, lu udah mentok tidak baca lagi dah. Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan beliau itu sebagai insanul kamil, manusia yang paling sempurna, dak kate yang lebih sekamilnya Nabi Muhammad. Tapi semua itu kita lakukan apa? Untuk kita dewe. Laksananya sebuah sandal yang tak diizinkan oleh Allah dilepaskan dari kaki baginda. Karena kenapa? Sandal itu berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun berharap semuanya itu adalah diterima oleh Allah, digobol oleh Allah, dijadikan saksi oleh Allah.
Karena apa? Ada kaitannya kita sama Rasulullah. Pengennya kita menyandingkan semuanya itu dengan Rasulullah. Makanya dikatakan oleh ulama, tidak ada satu pintu yang bakal bisa menyampaikan seseorang hamba kepada Allah kecuali hanya melewati Rasulullah. Itu sikap-sikapnya pintu. Ente nak melewati pintu manapun tidak bakal nyampe sama Allah. Kalau apa? Kalau ente tidak melewati pintunya Rasulullah, maksudnya apa? Aktsiru minas sholati alayya. Perbanyaklah sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal yang tidak butuh modal. Perbuatan ibadah yang tidak nguras tenaga. Perbuatan ibadah yang kita ini tidak butuh repot. Antum sholat harus ambil wudhu. Antum sholat harus pakai pakaian yang suci. Antum sholat harus dalam keadaan terbebas dari hadas kecil maupun hadas besar. Semua itu repot urusannya. Berkorban gitu, memperjuangkan gitu, dan lain sebagainya. Tapi kalau sholawat sama Rasulullah SAW, sholawat dan salam itu akan nyampe kepada Rasulullah walaupun seseorang tersebut dalam keadaan ghaflah. Walaupun seseorang tersebut dalam keadaan hatinya tidak nyampe, walaupun dalam keadaan hatinya itu riya, tetap bakal disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu, setelah Nabi Muhammad SAW mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, kata Nabi SAW apa? Kepadaku salam sejahtera tersebut dan juga ibadillahi salihin, Nabi Muhammad tak melupakan hamba-hambanya yang saleh. Maka serentak semua penduduk langit yang pada saat itu menyaksikan kejadian tersebut, datangnya Nabi Muhammad ke arusnya Allah, berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, mereka satu suara mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Berguncang arusnya Allah pada saat itu dengan suara semua orang, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tinggal di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang bersyahadat kepada Allah dan bersyahadat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meyakini keesaannya Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dan setelah itu dilanjutkan, ya, semua orang yang ada di atas langitnya Allah Subhanahu wa taala tersebut, ciptaan Allah yang ada di atas langit itu, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, inilah perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di situ nantinya akan kita temuin di pertemuan yang akan datang, mulai terjadinya percakapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbincangan Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah badikan itu apa? Fa'auha ila 'abdihi ma auha. Tersimpan sebenarnya, tapi ada beberapa yang dibocori oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya untuk Allah, itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad. Tapi ada beberapa hal yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah fi liqa'il atiyah, jadi pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertebal kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan keyakinan yang penuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala berkat daripada pembacaan sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus di dalam bidang Isra wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar di dalam setiap permasalahan yang sedang kita hadapi. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sakit di antara kita maupun yang sakit di antara keluarga kita, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah agar nanti di akhir hayat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, diwafatkan dalam keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di dalam pelepasan ruhnya kita, sehingga kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kelak nantinya Nabi Muhammad memberikan air telaga Kausar kepada kita semua, memberikan air yang keluar dari jemarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita minta kepada Allah sebagaimana kita di dunia dikumpulkan dengan wong-wong yang saleh, dikumpulkan dengan wong yang kita cintai, dikumpulkan dengan wong yang kita sayangi, dikumpulkan dengan min abna'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak nanti di akhirat, ya Allah, kumpulkan kami semua bersama mereka orang di dalam satu syurga yang bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyab mawdi'i. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana bil mustafa salli alaihi wa alihi ma harradat rihus sabah awsana. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن الحال بحق مولى بلال وبحق هؤلاء الرجال. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا مترودا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.